warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah, perkenalkan, nama saya Hairul Rozi. Saya mahasiswa PPG Daljak Angkatan 2, Prodi Ekonomi, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada hari ini saya akan melakukan perekaman video, yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Audionya dimatiin, audionya biar nggak kedengaran kalian bercanda di sini. Nanti kalau saya suruh ngomong, baru ngomong. Nanti saya panggil namanya. Ya, Nana, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Setelah kita bertemu kembali, sekarang anak-anakku dalam pelajaran ekonomi, walaupun pada masa-masa pandemi, walaupun pada masa pandemi yang sekarang ini, tapi kita bersyukur kita dapat bertemu walaupun dalam keadaan atau secara daring atau online. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa untuk agar apa yang akan kita lakukan ini mendapat keberkahan nantinya, dan apa yang akan kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah SWT. Untuk memimpin berdoa kali ini, saya persilahkan kepada Suci Cahyani untuk memimpin temannya berdoa sebelum pelajaran kita mulai. Silahkan, Suci Cahyani. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Suci Cahyani yang telah memimpin doa. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan menayangkan sebuah kata-kata motivasi untuk kalian. Kalian renungkan motivasi ini. Motivasi ini, berlelah-lelahlah kamu dalam menuntut ilmu, maka besok dunia yang akan mempermudah kamu. Dan janganlah kamu bermudah-mudah dalam menuntut ilmu, maka besok dunia yang akan mempersulit kamu. Maksud dari motivasi ini adalah, anak-anakku, bahwa kamu dalam menuntut ilmu itu harus merasakan lelah, susah, payah. Biar apa? Biar besok ke depannya urusan-urusan dunia kalian akan dipermudah dengan apa yang telah kalian dapatkan sebagai penuntut ilmu. Tetapi jika kamu sekarang
tidak mau keluar dari zona nyaman kamu, maunya cuma main game, atau pergi berpoya-poya, berhura-hura sama teman-teman kalian, maka nanti atau besok apa yang akan menjadi urusan kalian, baik dalam ekonomi, baik dalam urusan dunia yang lain, maka kalian tidak akan dapat mengurusnya secara mudah karena kalian tidak mempunyai ilmunya, atau kalian tidak punya sesuatu yang kalian bisa andalkan, yaitu ilmu. Sehingga sekarang marilah kita bersusah payah dalam menuntut ilmu agar apa yang menjadi urusan kita besok dipermudah oleh orang lain, oleh semua orang, atau mungkin oleh dunia, ya. Kemudian perhatikan semuanya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah masih tentang keseimbangan dan seluruh pasar. Tujuan pembelajaran yang pertama yang harus kalian bisa capai, pertama kalian harus bisa menjelaskan pengertian harga keseimbangan. Kemudian yang kedua, menggambarkan grafik harga keseimbangan. Setelah itu kalian harus bisa menjelaskan kurva dan hukum permintaan dan penawaran. Kemudian menganalisisnya, bagaimana pergeseran kurva keseimbangan pasar. Kemudian setelah itu bagaimana menganalisis harga dan output pada keseimbangan pasar. Kemudian menganalisis peran pemerintah dalam pembentukan harga. Dan terakhir kalian bisa menyajikan pengamatan kalian tentang keseimbangan pasar yang ada di pasar pada kehidupan sehari. Ini adalah tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran kalian. Sebelum Bapak mulai, apakah kalian masih ingat materi kita pertemuan yang dahulu? Silahkan kepada Aulia Hairun Nisa. Apakah kamu masih ingat pertemuan pertemuan kita yang kemarin? Masih, Pak. Ya, apa yang kita dapatkan pada pertemuan yang kemarin, silahkan. Pengertian permintaan, jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Kalau pengertian penawaran, siapa yang bisa? Pengertian penawaran, siapa yang bisa? Silahkan. Ya, silakan Isnaini. Pak Guru. Ya. Belum. Saya, Pak. Ya, silakan. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual oleh produsen. Oke, terima kasih kepada Aulia Hairun Nisa dan siapa tadi? Isnaini Maisarah, Pak. Isnaini Maisarah yang telah mengingatkan kita terhadap materi yang sudah kita lalui kemarin. Oke, sebelum Bapak sekarang akan tampilkan sebuah video, ya, video yang berisi tentang materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Kemudian nanti setelah kalian memperhatikan atau setelah kalian melihat video ini, nanti Bapak minta nanti Bapak akan menanyakan suatu masalah kepada kalian. Setelah sebelumnya menetapkan harga untuk sejumlah komoditas seperti pangan dan batu bara, pemerintah kini membidik harga bahan bakar minyak non-subsidi. Selama ini pemerintah hanya mengatur harga BBM bersubsidi. Kini semua jenis bahan bakar harus berkoordinasi dengan pemerintah dalam penetapan harganya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beralasan koordinasi penetapan harga diperlukan agar masyarakat tidak beralih ke premium bersubsidi.
Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi Pertamina yang merupakan milik negara, tetapi juga peritel bahan bakar swasta seperti Shell, Total, ataupun AKR. Itu yang menentukan badan usaha yang non-subsidi ya, tapi mendapat persetujuan pemerintah dulu, gitu loh. Jangan sampai dia naikin harga, mentang-mentang harga minyak naik, dia naikinnya 3 kali lipat, nggak boleh. Pokoknya harga sampai terjangkau oleh masyarakat, gitu. Setelah setuju baru dia tetapkan. Untuk yang di luar SPBU, badan usaha cukup melaporkan. Menanggapi kebijakan ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai bahwa penetapan harga untuk bensin umum semestinya diserahkan kepada korporasi. Pengaturan harga hanya akan membuat swasta malas berbisnis di Indonesia. Kita lihat keinginan pemerintah untuk mengatur harga BBM non-subsidi, ini artinya ada kemungkinan si pelaku usaha ini tidak akan dapat merecover biaya-biaya yang sudah dikeluarkan itu, gitu loh, sehingga membuat si pelaku usaha ini tidak menarik lagi. Intervensi harga oleh pemerintah sedianya untuk memastikan harga bensin bisa terjangkau oleh konsumen. Namun pemerintah pun tetap perlu menjaga iklim investasi agar dunia usaha khususnya swasta tetap mau berbisnis di sektor retail minyak. Tanpa keterlibatan swasta, tujuan untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak murah akan sulit diwujudkan. My Sister Tarigan, Febri James, Kompas TV, Jakarta. Oke. Kalian sudah mendengarkan dan kalian sudah memperhatikan dan melihat video yang Bapak tayangkan tadi. Silahkan sekarang kalian analisis bagaimana peran pemerintah dalam mengendalikan harga. Saya, Pak. Ya, silakan. Peran pemerintahan dalam menentukan harga pasar. Ya, apa perannya? Yang pertama, penentuan harga maksimum. Yang kedua, menentukan harga minimum. Oh ya, terima kasih banyak kepada Melinda Astriarani yang telah memberikan jawaban terhadap kesimpulan video yang sudah ditonton tadi. Ya, untuk jawabannya sangat memuaskan. Memang peran pemerintah itu adalah bagaimana menetapkan harga maksimum dan menetapkan harga minimum. Kalau pemerintah menetapkan harga maksimum itu untuk melindungi produsen. Tetapi kalau pemerintah menetapkan harga minimum itu untuk melindungi konsumen. Itu bedanya. Oke, sekarang Bapak akan tampilkan permasalahan yang harus kalian diskusikan. Nah, nanti Bapak juga akan masuk ke forum diskusi ya. Saya untuk melihat apakah kalian aktif diskusi atau tidak. Ini saya sudah sharekan masalah yang perlu kalian diskusikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian diskusikan. Yang pertama, mengapa harga pasar disebut juga harga keseimbangan? Kemudian nanti kalian juga diskusikan bagaimana cara menggambar kurva keseimbangan permintaan dan penawaran serta beri penjelasannya. Kemudian nanti ada hitungan fungsi permintaan, apa pengaruhnya kalau sudah dipajak, apa pengaruhnya kalau pemerintah memberikan subsidi. Nanti dengan harga keseimbangan ini. Harga keseimbangan pasar sebelum pajak berapa, harga keseimbangan pasar setelah pajak berapa. Kemudian nanti kalian gambarkan keseimbangan sebelum dan sudah pajak. Kemudian nanti bagaimanakah peran pemerintah dalam penentuan harga, sama seperti yang tadi itu. Video itu sekarang kalian analisis. Sekarang Bapak akan bagi kalian dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok itu adalah 5 orang. Ya, sesuai dengan arahan Bapak tadi malam yang Bapak kirimkan lewat WA Group, Bapak sudah bagi kelompoknya. Silahkan kalian diskusikan dengan Bapak. Sekarang akan mengirimkan link Zoom masing-masing diskusi agar Bapak bisa mengontrol diskusi kalian nanti. Silahkan. Ya, untuk forum diskusinya, silahkan kalian diskusi. Bapak akan memantau dari sini bagaimana aktivitas diskusi yang kalian lakukan pada kelompok kalian.
Silahkan kalian mulai diskusi. Apakah aplikasi? Oke, kalau untuk pengendalian harga oleh pemerintah, peran pemerintah bagaimana? Sebentar dulu, sebentar, anuknya masih ini suaranya. Saya minta tolong dimatikan yang tidak ngomong, matikan anunya, audionya yang tidak ngomong. Nah, silakan. Ini praktik berarti pertama ini gimana? Tapi aku yang makanya sih waktu Oke, terima kasih banyak atas diskusi kalian. Setelah itu kita akan presentasi setiap kelompok ya. Bapak lihat dulu diskusinya. Oke anak-anak, kita sudah kembali lagi ke Oke anak-anak, kita sudah kembali lagi ke Zoom meeting kita di awal lagi. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan setiap kelompok atau mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Nah, untuk masing-masing kelompok agar mempersiapkan diri satu orang sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan pada Zoom meeting atau ruangan Zoom kalian masing-masing. Untuk diskusi pertama, saya persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Melinda, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Proses terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau yang dikenal dengan istilah harga pasar terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Proses terbentuknya harga keseimbangan. Pada dasarnya, proses terbentuknya harga terjadi ketika tercapainya tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dapat dikatakan bahwa keseimbangan atau harga pasar adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila ditunjukkan dalam bentuk kurva,
Jika pemerintah mengenakan pajak atau subsidi akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar, yaitu sebagai berikut. A. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak atau taks yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedang fungsi permintaannya tetap. B. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen, sehingga subsidi selalu mengurangi harga barang yang ditawarkan atau hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedang fungsi permintaannya tetap. Peran pemerintah dalam menentukan harga pasar. A. Penentuan harga maksimum yang bertujuan untuk satu, untuk melindungi konsumen sehingga harganya terjangkau. 2. Untuk menurunkan harga barang yang berlaku di pasar. B. Menentukan harga minimum yang bertujuan untuk satu, melindungi produsen agar tidak merugi dan untuk menaikkan harga barang yang berlaku di pasar. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasinya. Ya, untuk yang kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Kemudian untuk memahamkan kalian terhadap materi ini, Bapak sudah mengirimkan link Google Classroom. Di sana Bapak sudah persiapkan beberapa pertanyaan. Nanti kalian isi. Kemudian sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, kita adakan refleksi dulu. Tapi sebelum refleksi, kita simpulkan materi-materi kita yang sudah kita bahas. Materi yang sudah kita bahas itu yang pertama, kita simpulkan. Siapa yang tahu materi kita yang pertama? Masalah apa? Ya, ayo siapa-siapa sudah? Yang Pak Guru. Ya, ayo. Lailu ahle. Materi yang kita bahas tadi tentang harga keseimbangan. Materi yang kita bahas tentang harga keseimbangan. Yang pertama, proses terbentuknya harga keseimbangan yang dibagi menjadi dua, yaitu pengertian harga keseimbangan, pergeseran grafik keseimbangan pasar, dan materi yang kedua, menghitung harga dan output keseimbangan. Dan yang ketiga, peran pemerintah dalam menentukan harga pasar. Oke, terima kasih banyak Lailu Ahle atas kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian sebelum Bapak tutup, Bapak ingin refleksi dari kalian. Artinya refleksi ini apakah ada kesan atau pesan atau hambatan atau kendala ketika pembelajaran ini. Silahkan siapa yang mau berkomentar. Iswan, Pak. Ya, silahkan. Silahkan. Refleksi pembelajaran hari ini silahkan. Pelajaran kita belum efektif karena COVID. Ya, ada nggak hambatan kita pada hari ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, silakan Siti Cahyani. Matikan, silakan Siti Cahyani. Pembelajaran kita pada hari ini sangat bagus, namun terhambat oleh jaringan, Pak. Oke, terima kasih banyak atas refleksinya semuanya.
mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa atau menjadi bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya minta kepada Suci Cahyani untuk memimpin doa pada hari ini. Silahkan Suci Cahyani. Teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak anak-anakku terhadap pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya tentang materi ekonomi selanjutnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.